Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya semangat, tapi yang di rumah belum semangat, Ustaz. Siap. Teman-teman siswa-siswi pindah kerja ini belum begitu semangat nih. Kita ulangi lagi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikan kenikmatan hidup, kenikmatan sehat serta kenikmatan iman dan Islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan salawat bermakna salam semoga selalu tercurah Muhammad, para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiin dan semoga sampai kepada kita selanjutnya. Amin ya Allah. Ustaz, kita ngapain hari ini, Ustaz? Kita mau wuludan. Wuludan, ya, memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tanggal berapa sih, Ustaz, kelahiran Nabi? Tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal. Dan itu bertepatan dengan tanggal 19 Oktober. Nah, ya, walaupun ini tayangnya tanggal 20, tetap ya, yang namanya memperingati tetap ya, saja boleh lah ya memperingati. Bahkan Nabi Muhammad sendiri memperingatinya setiap seminggu sekali ya, setiap hari Senin ya, seminggu sekali ya, nggak apa masalah. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan kemudian memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW dengan tema Rasulullah teladanku dalam taat. Rasulullah teladanku dalam taat. Nah, teman-teman semua yang ada di rumah ya, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Apa tugasnya? Menyimak video ini dari awal sampai akhir dan kemudian membuat resume atau kesimpulan dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Nah, nanti resumenya teman-teman semua berikan kepada wali kelas masing-masing. Oke? Ya, kalau biasanya di Rohis di Jabri ya saja. Nah, sekarang Jabrinya ke wali kelas masing-masing ya. Baik, Ustaz. Alhamdulillah kita tadi sudah buka pertemuan ini. Nah, seperti biasa kita punya kebiasaan dan mudah-mudahan bisa tetap diistiqomahkan ya saja. Sebelum kita kemudian mulai kajian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kita kemudian buka dengan baca sholawat bersama-sama. Sholawat yang kita bacakan seperti biasa adalah sholawat asyir. Ya, asyir. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfi li dhalimin bi dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfi li dhalimin bi dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfi li dhalimin bi dhalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfi li dhalimin bi dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfi li dhalimin bi dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfi li dhalimin bi dhalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfi li dhalimin bi dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfi li dhalimin bi dhalimin. Allahumma
صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا أهل نور المبين أحمد مصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على محمد. Mudah-mudahan bacaan sholawat itu ya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Allah kemudian menambah kecintaan kita ya kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kemudian kita jadi diakui Ustaz. Ya, diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang penting ya saja untuk karena kelak ya. Siapa lagi yang bisa menolong kita di akhirat kelak seperti itu? Kalau kita menggantungkan pada amalan kita masih jauh ya saja. Apalagi kemudian kalau kita ingat dosa-dosa kita, masya Allah ya, masya Allah ya. Maka ini ada yang penting juga saja terkait dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan sholawat ini. Nah, beberapa waktu lalu saya baca postingan dari siapa ya saya nggak tahu, tapi yang kemudian ada di postingan itu adalah Ajeng Nerawi. Nah, kata Ajeng Nerawi ya, kalau di postingan itu kata-katanya kurang lebih begini. Kalau biasanya kita ingin bersolawat untuk kemudian agar terkabulnya hajat, keinginan, atuh jangan di bulan Rabiul Awal mah sholawatnya bener-bener karena kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ulah cenah sholawat hayang itu hayang ieu cenah. Yang penting mah di bulan Rabiul Awal ya, minimal kita di bulan Rabiul Awal betul-betul ya. Kemudian bersolawat itu hanya ingin kemudian mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah ini penting terkait dengan niat ya saja. Jadi amal bina. Jadi teman-teman semua nih yang di rumah juga sama ya, sama-sama kita luruskan niat kita bahwa kemudian menyimak peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kemudian mengharap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dapat bonus nilai ya dari wali kelas, dari guru, itu mah bonus ya saja. Bonus. Tapi yang utama adalah kita mengharapkan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka luruskan niat. Ya, sip ya. Kita luruskan niatnya dulu ya. Nah, yang berikutnya adalah saya ini lupa sumbernya dari sini. Tapi kata-katanya luar biasa bagus. Jadi salah satu salah satu matinya hati, berat ya bahasanya. Salah satu matinya hati teman-teman semua adalah ketika kemudian kita tidak bergembira dengan datangnya bulan Rabiul Awal. Apalagi ya tidak bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nah, karena kalau kita kemudian kita sendiri saja begitu bahagia ketika datang bulan kelahiran kita atau bulan kelahiran orang yang kita sayang, ya berarti Nabi Muhammad disayang atau tidak sama dia? Nah kan gitu ya. Nah, itu luar biasa dalamnya saja. Jadi hari ini yang kita kemudian belum merasa senang. Nah ini momentum untuk kemudian kita senang. Kalau kita belum merasa senang berarti memang ada sesuatu di hatinya ya saja. Betul lah ya. Ya ada yang lain tadi ya. Nah teman-teman semua, maka kita beristighfar ya. Kalau kita belum kemudian merasa senang, berarti hati kita memang mungkin sedang kotor. Sehingga datang hari bulan yang mulia, bulan di mana Rasulullah kemudian dilahirkan, kita tidak bergembira. Jangan sampai begitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senang dengan datangnya bulan Rabiul Awal ya, seperti itu. Nah, agar menambah kesenangannya itu, atau kemudian bisa membuat kita semakin memahami kenapa sih kita harus senang. Nah, maka ini nanti akan dikaji ya oleh Ustaz Fahmi Zaman itu, yang kemudian nanti kita akan sama-sama simak teman-teman semua. Dan jangan lupa setelah menyimak ya, jangan salah-salah ya tadi. Ya bahaya ya jika ceramah di masjidnya ngandakan saya tinggalkan no awon ke masjid pakai sendal butut, ini cina cokot anu halus cenah
sedang butuh ditinggalkan. Nah kan bahaya ya seperti itu. Nah jadi agar kemudian tidak salah paham, apalagi paham salah ya, mari kita simak teman-teman semua kajiannya dari awal sampai akhir. Nah setelah kemudian menyimak, barulah kemudian nanti menyimpulkan. Atau sambil menyimak sambil menulis ya Ustaz ya, boleh ya seperti itu ya. Jangan sampai kita termasuk golongan Abu Lahab teman-teman semua. Naudzubillah juga ya. Golongan Abu Lahab itu yang kayak gimana? Yang kemudian senang dengan kelahiran Nabi, tapi tidak senang dengan ajaran Nabi. Itu ya. Itu golongan Abu Lahab ya. Naudzubillah seperti itu ya. Kita hari ini merayakan kelahiran Nabi ya. Kita memperingati ya. Kita memperingati senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita juga harus senang dengan syariat. Jadi harus seperti apa? Nah ini yang nanti akan dibahas bersama Ustaz Fahmi. Maka Ustaz Fahmi. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, alhamdulillah ini momentum luar biasa pada kita semuanya, di mana kita ada di bulan Rabiul Awal, bulan Bulud, bulan Maulid. Ya. Dari awal sampai akhir kita pasti identik dengan kemudian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bulan di mana kemudian Allah menurunkan manusia termulia, manusia termulia yang membawa risalah yang mulia, menjadikan manusia ketika mengikuti risalahnya juga akan menjadi mulia. Nah, ini luar biasa. Ya, itu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka betul tadi istilah ya, yaitu risalah Islam, ya, ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan membuat manusia itu menjadi manusia seutuhnya. The real manusia. The real man. The real manusia. Tidak melampaui batas ya, sebagai manusia. Hari ini banyak orang yang kemudian merasa dirinya hebat padahal kemudian kemampuannya sebagai manusia. Ini yang perlu kita kemudian pahami bersama. Mudah-mudahan dengan momentum Maulid Nabi Muhammad SAW ini kemudian kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala manusia yang sejatinya, manusia seutuhnya. manusia. Kalau sebelumnya belum betul lagi. Ya. Nah, tema pada kesempatan hari ini adalah Rasulullah teladanku dengan kamu. Di sana ada bagaimana kemudian mengatakan bahwa Rasul sebagai teladanku, teladan bagi kita, bagi kaum muslimin. Dalam apa? Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau tidak dengan ketaatan menurut Rasul atau yang dicontohkan oleh Rasul, maka kita nggak yakin gitu, apakah ketaatannya benar atau enggak. Karena syarat diterimanya ibadah juga harus Betul. itiba ya seperti Rasul. Nggak boleh kalau Rasul sholat Iya. subuhnya 2 rakaat. Orang ini mana? Opat sebenarnya. Itu bagian dari itiba kan. Maka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diterima, maka contohnya adalah contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Begitupun dengan aktivitas yang lain. Nah, para siswa dan siswi SMK Bina Kerja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan ini awalan kita akan coba simak bagaimana kemudian kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tanggal berapa? 12 ya. Kita lagi tanggal 12 dulu tahun gajah. Tahun gajah. Ya betul, tahun gajah karena pada saat itu bertepatan dengan sebuah peristiwa di mana kemudian pasukan Abraha membawa pasukan gajahnya yang menghancurkan Ka'bah, tapi tidak terjadi. Nah, karena Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang kemudian menjaga Ka'bah itu sendiri, ya. Mengirim pasukan gunung ababil
luar biasa. Pasukan gajah yang besar-besar itu dikalahkan oleh pasukan Allah. Burung-burung apa? Itu diabadikan dengan dalam Quran surat Al-Fil ya. Teman-teman bisa baca kembali bagaimana kemudian peristiwa. Nah itu bertepatan di tahun di mana kemudian Rasulullah SAW. Siapa ayah Nabi? Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa ibu Nabi? Aminah binti Wahab. Ya. Jadi kadang-kadang suka parho ya. Ya. Ketika ditanya kapan Rasul lahir, sebenarnya bulan apa tuh ya? Ya ini momentum dimana kita setahun sekali kemudian mengingat bagaimana kemudian kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan tadi penting seperti apa yang disampaikan Ustaz Ilham, bukti cinta itu ketika kita mengenal siapa yang kita cintai. Nah, ya. Kita cinta kepada Rasul tapi kita tidak mengenal Rasul itu seperti apa. Nah, itu bahaya. Cintanya hanya di lisan. Oh, jadi nggak nyampe ke hati. Ya. Nah begitu. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Maka kemudian setiap hari Senin ya Rasul itu berpuasa. Hari Senin dan Kamis saum sunnahnya berpuasa, bertasyakur kepada Allah atas kelahiran beliau begitu. Ya, hadir di bumi ini ya, kemudian bahkan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasul yang membawa risalah kepada umat. Ya, kita lanjutkan bagaimana kemudian kelahiran Rasulullah SAW. Ini ada sebuah keberkahan unik begitu yang kemudian tidak dialami oleh manusia pada umumnya. Ya. Mulai dari kemudian ketika dikandung oleh Bunda Aminah itu, Rasulullah Bunda Aminah tidak merasakan beban sedikit. Kalau dengar ribet, Jika ngidam bintu. betul. Sama-sama nggak ngidam. Riwayat yang saya dapat sampai Ibunda Aminah itu tidak merasakan ngidam yang nanawan itu, maksudnya tidak seperti wanita hamil pada umumnya yang Ayah durian udah berarti. iya. Mungkin kalau kita Ayah rujak subuh. benar. Semua bisa yang bisa separuh dan lain sebagainya itu dalam riwayat yang saya baca memang begitu. Bunda Aminah tidak merasakan beban ya, seperti wanita hamil pada umumnya. Kemudian keberkahan yang lainnya ditampakkan Ibunda Aminah nggak ngidam apa-apa, tidak seperti wanita hamil pada umumnya. Bahkan sampai waktu kemudian melahirkan itu luar biasa. Ibunda Aminah tidak merasakan rasa sakit sedikit pun. Jadi luar biasa. Ini keberkahan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana ada manusia mulia kemudian lahir di bumi ini. Memang dari awal banyak istimewaan, keberkahan yang kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari kemudian ditunjukkan bahwa ini adalah calon pemimpin umat manusia masa depan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di beberapa riwayat yang lainnya kemudian ketika disusui kepada Bani Sa'ad, yaitu Halimah Sa'diyah gitu ya. Sampai usia 4 tahun itu banyak keberkahan yang didapatkan oleh Bani Sa'ad, Halimah Sa'diyah. Yang awalnya kemudian setiap malam nggak bisa tidur. Ya. Kenapa nggak bisa tidur? Lapar karena musim paceklik. Ya. Jadi keberkahan yang didapatkan oleh Bani Sa'ad itu Halimah Sa'diyah dan keluarganya. Ada suaminya dan ada anaknya yang seumuran usia dengan Rasulullah SAW. Banyak keberkahan gitu. Untanya yang asalnya kering gitu, garing, tidak menghasilkan semua. Ya subur begitu ya. Belum lagi ada keledai dan lain sebagainya. Gembalaan Halimah itu kemudian subur sampai tetangga-tetangganya itu terheran-heran. Kok bisa gembalaannya Halimah itu kemudian subur, sementara yang lainnya tidak. Dan jadi di tanah yang sama ya, makan di ladang yang sama. sama. Bahkan kemudian gembalaanmu itu ke
ladangnya Halimah begitu. Karena saya melihat kepalanya Halimah itu subur-subur, gerut ya, dan banyak sekali gitu ya, sebagai peristiwa apa namanya, di mana kemudian Rasul dibersihkan oleh malaikat, ya, ada sisi Allah Subhanahu Wa Taala dadanya kemudian dibersihkan, suci apa yang ada di dalamnya, kemudian ada sesuatu yang dimasukkan, ya, ada sesuatu yang dimasukkan itu di apa riwayat itu disampaikan oleh Halimah. Anaknya kemudian bersaksi terhadap itu. Ketika sedang berdua dengan anaknya, kemudian ada dua orang laki-laki dengan pakaian putih begitu. Kemudian membelah dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membersihkan, bahasa orang membersihkan apa yang kemudian ada di dalam, kemudian memasukkan ini. Itu kesaksian atau riwayat yang kemudian ada. Itu tanda-tanda keberkahan yang kemudian Allah tunjukkan, Allah siapkan sebelum diangkat menjadi. Allah siapkan bahwa inilah ya kelak yang nanti akan memimpin manusia, memimpin umat manusia gitu. Ya kita tahu kemudian setelah itu kiprah Rasulullah SAW, remaja kemudian beranjak dewasa itu luar biasa. Tidak pernah berbohong, tidak mencuri dan lain sebagainya. Gelar yang kemudian didapatkan oleh Rasul, oleh bangsa Arab pada saat itu Al-Amin. Yang diberikan Ya, orang yang dapat dipercaya. Setiap perkataannya itu pasti dipercaya. Nah, karena nggak pernah bohong tadi, tidak pernah bohong, tidak pernah zolim, aniaya mungkin ya, tidak ngeprank. Nah, ngepranknya. Ngepreng apalagi ghosting nggak? Oh, Nggak ya? ghosting. Ada yang di ghosting Ada, nggak? Oh, suka nge-ghosting. Kayaknya bahaya. Nggak pernah Rasul nge-ghosting. Umat Nabi Muhammad nggak boleh nge-ghosting. Nggak boleh. Nah itu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi ini keberkahan yang Allah tunjukkan, sehingga kemudian kita menyaksikan bahwa ini yang disiapkan, ya, kelak menjadi pemimpin kaum muslimin. Nah, hal yang penting yang kemudian pesan-pesan penting yang kemudian harus kita ambil dari momentum Maulid Nabi Muhammad SAW ini, yang pertama adalah bahwa kita harus menyadari bahwa Rasul adalah satu-satunya suri toladan, ya, yang wajib kita ikuti, gitu ya. Sebagaimana tadi ayat Quran yang diikuti oleh saya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menyampaikan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswah, teladan bagi kita, ya, yang baik begitu ya. Sehingga kita mengikuti suatu kebaikan dengan yang langsung dicontohkan, ya. Langsung dicontohkan orang yang menciptakan kita. Yang menciptakan. Jadi kemudian kalau kita runut bagaimana kemudian secara sistematis itu, Allah itu Rabb kita, Al-Khaliq Al-Mudabbir, yang menciptakan, yang mengatur alam semesta. Allah tidak serta-merta kemudian hanya menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan tanpa adanya aturan. Agar manusia ini kemudian teratur, Allah menurunkan aturan. Dan yang menjelaskan aturan itu kepada manusia adalah Rasulullah SAW. Jadi tidak mungkin tanpa adanya Rasul kemudian kita bisa tahu begitu apa yang kemudian baik, apa yang kemudian buruk, gitu ya. Yang halal, yang haram, ya. Yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat. Nah, semua itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Rasul adalah utusannya Allah, gitu, yang membawa risalah, yang menjelaskan kepada kita, sehingga kemudian kita memahami mana yang baik dan suri toladan. Tidak hanya sebatas kemudian meneladani Rasulullah SAW dalam perkara-perkara ibadah saja. Bagaimana kita menyaksikan bagaimana Rasulullah itu bermujahadah luar biasa, bersungguh-sungguh dalam beribadah, ya. Sampai kemudian saking bermujahadahnya itu bersungguh-sungguh, ya. Kakinya kemudian bengkak itu karena lamanya berdiri dalam sholat. Orang segera gara-gara ditajam tidur sunnah nanti ya, baru kemudian kaki kita bengkak. Tapi Rasul, ya, padahal kemudian
Rasul itu dijamin masuk surga. Rasul tidak punya dosa. terhindar dari dosa, tapi Rasulullah SAW sangat bermujahadah dalam itu. Itu alasan kenapa Rasulullah sampai kemudian bermujahadah sungguh-sungguh ketika beribadah. Apa saya rasa? Ya ketika itu ditanya oleh istri, ya Rasulullah, engkau itu orang yang sudah dijamin masuk maksum gitu ya. Kenapa engkau begitu luar biasa dalam ibadah? Apakah maksud? Apakah tidak boleh aku berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepadaku? Syukur saja. Bersyukur. Rasul bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sehingga kemudian mujahadah dalam ibadah, mujahadah dalam kemudian kehidupannya luar biasa. Bersungguh. Rasul yang maksum, yang dijalan masuk surga, mujahadah ibadahnya luar biasa. Harusnya kita lebih luar biasa. Tapi tidak mungkin. Tapi tidak mungkin ya. Lebih dari Rasul tidak mungkin. Minimal lagi-lagi kemudian kita menjadikan Rasul sebagai teladan kita dalam bertaat, teman-teman. Jadi betul-betul ketika kita tahu bahwa Rasulullah itu sungguh-sungguh ketika beribadah, kita pun harus bersungguh ya. Apalagi kita mengetahui kita itu tidak maksum, tidak terjaga dari dosa ya. Maka teman-teman semua, kita juga harus bersungguh-sungguh ya. Kita sadar bahwa kita itu banyak salah, ya, banyak dosa. Maka kemudian kita harus bersungguh-sungguh sebagaimana Rasul juga bersungguh-sungguh dalam ibadah. Tapi Ustaz, apakah Rasul itu hanya mencontohkan dalam hal ibadah mahdoh saja? Kan kita tahu ada ibadah mahdoh dan ada ibadah ghairu mahdoh. Bagaimana kemudian bertetangga, berjual beli, dan seterusnya. Apakah itu juga dicontohkan oleh Rasul sehingga kemudian judul kita jadi relevan saja? Bahwa Rasul itu memang teladan kita dalam segala hal. Ya tidak sekedar kemudian dalam akhlak dan ibadah sebenarnya. Ya, Rasul itu menjadi role model bagi manusia yang paling sempurna. Rasul mencontohkan sebagai seorang Muslim, Rasul mencontohkan sebagai dirinya sebagai laki-laki bagi keluarganya, seorang suami memimpin keluarganya, memimpin kaum muslimin, ya, memimpin umat manusia. Artinya tidak sekedar kemudian akhlak dan ibadah, ya, tapi seluruh aspek kehidupan itu dicontohkan oleh Rasul. Yang dimaksud di sana bahwa Rasul membawa ajaran, ya, risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang itu diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, gitu. Seluruh aspek kehidupan. Ya, bagaimana Rasul bertetangga, tadi kan aspek sosial, bagaimana bergaul dengan tetangganya, gitu ya, dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan masyarakat itu luar biasa. Ya. Sampai kemudian Rasul ketika pasca hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul tidak sekedar kemudian hijrah saja kemudian menjalani kehidupan biasa-biasa saja. Tapi ketika sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul menjalankan Islam secara totalitas dalam setiap aspek. Rasul ketika itu ya menjadi pemimpinnya kaum muslim, ya. Sehingga Rasul punya wewenang, ya, untuk mengatur setiap aspek kehidupan masyarakat. Ya, bagaimana kemudian datang hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan haramnya khamar dijalankan. Gitu. Datang hukum bagaimana kemudian tidak boleh melakukan transaksi ribawi, ditinggalkan transaksi ribawi. Itu kan aspek ekonomi yang kemudian hari ini menggurita. Pinjol. Wah, luar biasa. Triliun. Ratusan triliun. Gajinya 40 juta, 50 juta Satu orang. yang kolektor. Yang ini saya yang katanya yang baru mengancam. Neror. Ya, peneror gajinya puluhan juta. Nanti proses ini. Jadi profesi kayak puluhan juta mah. Tapi tidak ya saja. Ya, jangan. Itu haram. Ya transaksi itu apa lagi? Gila. Iya. Dan aspek-aspek yang lainnya itu semuanya sesuai dengan hukum Islam. Dan tidak ada hukum selain hukum Islam yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau tadi Ustaz Ilham menyampaikan Rasul adalah teladanku dalam ketaatan
ketaatan dalam setiap aspek kehidupan. Ketika datang waktu sholat ya sholat, datang kemudian perintah saum ya saum, mas. Datang perintah kemudian la taqrabu zina, ya anak muda, hai, jaga matamu, jaga syahwatmu untuk kemudian tidak terjerumus dalam aktivitas yang menjerumus kamu pada berzina. Kemudian aspek-aspek yang lain itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar tadi ketaatan kita totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya dengan begitu ya Zat, kita bisa selamat. Karena kalau kita nyontoh yang lain, siapa yang dijamin masuk surga? Kalau Rasul kan dijamin masuk surga, cuma setiap tingkah polanya itu kemudian bisa menghantarkan kita, bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kemudian dekat dengan Allah, semakin dekat dengan kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini teman-teman semua nih ya, penting kita juga sebagai pelajar kemudian dalam kondisi belajar, ya masih sekolah, itu juga tidak kalah, tidak boleh ya malas-malasan dalam belajar. Karena memang itu juga salah satu perintah ya daripada Allah lewat lisan Rasulullah SAW, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Maka kalau kita betul menjadikan agama sebagai suri teladan kita dalam berkata, maka kita juga harus semangat ketika belajar teman-teman semua. Begitupun berbakti pada orang tua ya San ya. Iya, berbakti pada orang tua juga sama. Itu banyak kemudian ya dalilnya saja. Mau diceretekin mau kasih buku ada. Ya, sama tuh teman-teman semua ya, bahwa kemudian kita harus berbakti pada orang tua. Rasulullah itu luar biasa ya. Dalam kandungan, 2 bulan ditinggalkan ayahnya. Ya. Kemudian setelah baru lahir, tidak lama kemudian ibundanya meninggal. Itu Rasulullah itu ya, kalau mendambakan sosok orang tua nih. Nah kita yang hari ini orang tuanya masih ada, teman-teman semua, maka rasa syukur kita harusnya lebih banyak lagi saja. Rasulullah saja yang ditinggal oleh kedua orang tuanya dari kecil, itu rasa syukur kepada Allahnya luar biasa. Nah apalagi kita teman-teman semua yang hari ini sampai detik ini masih ada kedua orang tua kita, maka kita juga harus bersyukur dengan apa? Dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ketika ayah ibu kita ada, teman-teman semua, maka harus berbakti pada orang tua. Ya. Ini kalau kata Ustaz Juwana, tidak mungkin ya, kemiskinan atau kemudian kesusahan itu berkumpul dalam 3 hal. Dan salah satunya adalah pada anak yang berbakti pada orang tua. Itu nggak mungkin nih teman-teman semua, kalau kita mau hidup senang, bahagia, itu kemudian nggak mungkin kita akan susah kalau kita berbakti pada orang tua. Jadi Islam itu betul-betul ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu betul-betul kemudian memberikan jalan kebahagiaan dan keselamatan bagi umatnya saja. Itu baru aspek individu ya saja. Baru aspek individu kalau kita terapkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, nah itu pasti membawa kebahagiaan ya, pasti membawa kebahagiaan. Apalagi kalau aspeknya lebih luas lagi ya saja. Aspek bagaimana Rasulullah tadi menjadi kepala negara ya, itu Rasulullah kira-kira pernah menjolimi rakyatnya tidak ya? Atau ngeprank rakyatnya misalnya? Ngeprank rakyatnya pernah nggak kira-kira? Jadinya gitu kan? Jadinya ditepati teman-teman semua. Jadi kalau kemudian dalam aspek yang lebih luas, aspek bernegara, Rasulullah itu ketika jadi kepala negara itu betul-betul beri ayah ya, ngurusi rakyatnya ya. Dan pemimpin-pemimpin yang mencontoh Rasul itu seperti Umar bin Abdul Aziz misalnya ya, itu juga wah teman-teman semua ini yang luar biasa. Ketika Umar bin Abdul Aziz itu menjadi seorang khalifah ya, itu teman-teman semua ketika uang negara atau uang baitul mal itu hendak dikeluarkan untuk orang-orang yang tidak mampu, dibawa oleh ajudan Umar bin Abdul Aziz, berikan kepada orang yang berhak. Itu sudah keliling-keliling San, ternyata nggak ada yang menerima San. Kenapa? Karena tadi mencontoh Rasulullah. Kalau ada seorang pemimpin mencontoh cara bernegaranya Rasulullah SAW, pasti kemudian akan Allah berikan kesejahteraan, keberkahan ya, utamanya adalah keberkahan teman-teman semua. Tapi berat memang. Umar bin Abdul Aziz ini teman-teman semua, ini perlu diketahui juga nih. Ketika kemudian diangkat menjadi khalifah, pemimpin kaum muslimin di seluruh dunia di masa itu
itu punya harta kekayaan 400.000 dinar. Berapa Ustaz? 400.000 dinar. Satu dinar itu teman-teman semua sebagai gambaran itu sama dengan 4,25 gram emas. Namun harga emas 1 juta 1 gram berarti 4 juta. 4 juta dikali 400.000. Seberapa itu? Sabaraha miliar eta. Samiliar lah itu namanya. Samiliar. Tapi ternyata ketika kemudian Umar bin Abdul Aziz itu turun dari jabatannya, kan memerintah selama 2 tahun 5 bulan. Hanya 2 tahun 5 bulan saja. Tapi rakyatnya jadi sejahtera saja. Sampai-sampai kemudian ada domba. Nah, domba itu tidak pernah dimakan serigala. Itu saking adilnya. Nah, ternyata teman-teman semua ketika beres jadi khalifah, meninggal dunia hanya 2 tahun 5 bulan memerintah menjadi seorang khalifah, ternyata kekayaannya menurun, menurun drastis. Kenapa tidak bertambah? Kenapa tidak bertambah? Padahal pejabat-pejabat kita 1 tahun aja pandemi bertambahnya berkali-kali lipat. Nah, kalau ini Umar bin Abdul Aziz itu hanya menyisakan 400 dinar saja. Jadi 2 nolnya hilang. 3 malah ya. 3 nolnya hilang. Kata anaknya begitu, jadi tidak meninggalkan apa-apa. Bahkan ya itulah kemudian kalau kita kemudian mencontoh Rasulullah SAW, maka kemudian kesejahteraan untuk rakyat. Jadi kita merindukan sekali ya, bagaimana kemudian ada seorang sosok pemimpin yang kemudian mencontoh Rasulullah SAW. Kalau kemudian contoh, maka kebahagiaannya itu adalah bukan hanya untuk dirinya, tapi juga seluruh rakyat. Seperti ini. Mudah-mudahan ke depan kita memiliki pemimpin yang demikian saja. Amin. Amin ya. Ya, apalagi nih Ustaz, yang penting kemudian kita ketahui di Maulid Nabi Muhammad SAW ini Ustaz, agar kemudian menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW ya. Jadi sebagai teman-teman dari SNK Bina Kerja ini, ya Kita korek kembali iman yang bisa kita ambil dari momentum Maulid ini. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di firman-Nya, "Wa arsalna yang rasuli dari Jadi kemudian tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Jadi Rasul mewariskan ya, dan tidak sekedar menyampaikan risalah gitu. Tapi Allah mengutus Nabi itu untuk kemudian ditaati. Artinya tadi seperti yang tadi sampaikan oleh Syekh, tidak sekedar kemudian seperti kita kemudian membalik menyampaikan pesan-pesan sekedar itu, tapi Rasul sebagai pemimpin penguasa yang kemudian wajib kita taati. Pada saat itu kemudian Rasul menjadi kepala negara, ya. Bahasa kita mah presiden begitu ya, di Madinah al-Munawwarah begitu. Sehingga kemudian Rasul adalah sosok yang kemudian wajib ditaati. Setiap hukum yang kemudian beliau terapkan kita taati. Nah, itu berlaku sampai hari ini. Maksudnya dalam arti kemudian bagaimana apa yang kemudian Rasul contohkan pada kita sebagai pemimpin yang kemudian menjalankan amanah ya dari Allah Subhanahu Wa Taala agar menerapkan Islam sebagai aturan dalam kehidupan. Nah, itu kita tahu. Ya. Maka ada 2 hal ya yang mesti kemudian kita wujudkan, ketaatan kita kepada Rasul tadi ya, dalam setiap aspek kehidupannya. Yang kedua, ketaatan pada syariat Islam yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga kemudian totalitaslah ya apa yang kemudian kita laksanakan nantinya. Kalau hari ini kan ya aspek individu ya kemudian ya, tapi muamalah sosial kan, pendidikan dan lain sebagainya kita belum sampai ke ranah itu karena tadi belum totalitas ya. Baru pada aspek ubudiyah dan ibadah yang kemudian dilakukan kita bisa taat kepada Rasulullah. Aspek-aspek yang lainnya yang bersifat lebih luas ya, bermasyarakat, bernegara itu belum. Padahal tadi yang dicontohkan oleh Rasul itu sosok ditaati. Ya, artinya mesti ada sosok pemimpin dan kepemimpinan yang kemudian ditaati oleh seluruh kaum muslim. Ini kalau sampai itu kan kalau ada perintah berarti
ada konsekuensi untuk yang kemudian tidak melaksanakan. Apa kira-kira? Kalau tadi kan jelas ya, kalau orang yang taat pasti selamat. Nah, bagaimana orang yang kemudian tidak taat atau taatnya setengah-setengah saja? Ya. Sholat, tapi misalnya orang tua maksudnya ya, tidak berbakti, maksudnya jorok misalnya, atau semangat belajarnya low misalnya kan, tidak semangat belajarnya, padahal itu juga sama-sama perintah ya dari Rasulullah seperti itu. Apa yang kemudian akan didapatkan seseorang yang kemudian tidak melaksanakan perintah? Jelas ketika itu ada riwayat bagaimana kemudian Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat. Seketika sahabat dikaitkan dengan kalimat Rasul, ada orang yang tidak mau masuk surga. Ayo saja. Kaget tidak ketika Rasul kemudian mengatakan ada orang yang tidak mau masuk surga. Para sahabat memahami bahwa surga itu balasan paling baik yang akan didapatkan di yaumil kiamah nanti, gitu. Tapi ketika Rasul menyatakan ada orang yang tidak mau masuk surga, kaget atau aneh. Ini tuh jalan nukila. Kan gitu. Ya. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga? Apa jawaban Rasul? Rasul menjawab bahwa orang yang tidak mau masuk surga adalah orang yang tidak mau mengikuti ajaran. Jangan-jangan, ya lah ya, alhamdulillah. Apa namanya, ketidaktaatan kita kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu justru akan menjerumuskan kita pada api neraka. Karena gak mau masuk surga kan? Kayak mau susu Ya, kan? tempatnya kan cuma dua, surga dan neraka. Jadi kalau mau masuk surga jangan ke nerakanya. Jadi dua hal kan dari sana. Satu, kalau mau masuk surga ikuti ajaran Nabi. Dua, kalau tidak mau masuk surga jangan berarti tempatnya. Ini alhamdulillah. Kita gak mungkin teman-teman semua nih ya menahan dahsyatnya siksa neraka. Maka sebenarnya itu bukan pilihan sebenarnya. Kita taat atau tidak itu bukan pilihan ya. Kita taat kepada Allah itu adalah kewajiban, bukan pilihan ya. Gak ada pilihan teman-teman semua, karena gak ada satupun makhluk yang kemudian manusia ya yang bisa kemudian tahan neraka. Jadi gimana dong Sami dengan godaan rayuan yang kemudian hari ini banyak ya, untuk kemudian kita gak ngaji? Kan gak mungkin ya kita itu tahu bagaimana syariat yang dibawa oleh Rasulullah, risalah yang dibawa oleh Rasulullah tanpa kemudian kita ngaji misalnya. Gak mungkin kan Sami? Tapi godaan untuk kemudian ngaji itu berat banget Sami. Padahal saya kemudian senantiasa tuh mengingatkan teman-teman ngaji ya. Di masjid ada pengajian ngaji, malam Jumatan yasinan ngaji, ayat tahlilan ngaji, ya kan saja ratiban ngaji ya. Nah itu tipsnya bagaimana agar kemudian anak-anak ini bisa kemudian terhindar dari fitnah akhir zaman. Ya, diawali dengan yang berusaha untuk meluangkan waktu lain sisa waktu gitu. Meluangkan tapi ya. Tapi meluangkan, mengalokasikan waktu kita. Orang ngaji ya. Kalau anak-anak SMK Bina saja kelas 10 kan setiap minggunya ada tuh, berarti kan wajib gitu. Seolah-olah kemudian dipaksain Paksa masuk surga. Masuk surga. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada masuk neraka dengan sukarela. Nah, meluangkan waktu, tekad yang kuat, kemudian kita luangkan waktu. Atur jadwal nasi. Oh iya ya pengajian. Yang kedua, istiqomah. Rutinkan sendiri. Pertemuan pertama datang. Pertemuan pertama datang kali tunang semua bisa kali. Kalau istiqomah, dimanapun kita ketika mendapatkan kebaikan, istiqomah kan di sana. Dan mudah-mudahan itu menjadi kebaikan yang kemudian nanti di yaumil kiamah itu menjadi saksi, menjadi istiqomah di sana. Jadi hujah ya. Iya betul, jadi hujah nanti di yaumil kiamah. Orang pernah ngaji di dia, berusaha pangin. Dan yang ketiga adalah dekat dengan orang-orang yang soleh, dekat dengan orang-orang yang kemudian ngajar ngaji. Mulai sekarang teman-teman tauhid itu kemudian ya Rasul sosok yang kemudian wajib kita taati, sehingga kemudian apa yang kemudian beliau perintahkan itu
itu menjadi ketaatan yang mesti kita laksanakan, ya ketaatan yang bisa kita lakukan dalam setiap aspek hidup. Maka semua hal secara totalitas kita wajib. Caranya Ya. Gimana Ustaz? ngaji lah. Supaya kita tahu Ustaz. Betul, supaya kita tahu apa yang kemudian hal yang kemudian mesti kita laksanakan, hal yang harus kita tinggalkan, ya. Tadi seperti agar konsisten kan niatnya, tekadnya, kemudian tadi sekalinya Lingkungan. sama lingkungan. Iya. Teman yang kemudian membersamai kita adalah teman-teman yang satu frekuensi, satu keinginan untuk kemudian ngaji, gitu. Sehingga amun geus bebarengan, nah kan rame bebarengan, bisa kan gitu, Saling menyemangati itu saling menyemangati dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tipsnya yang pertama tadi tekadnya yang kuat, ya, istiqomah di sana, ya, dan lingkungan, cari teman, cari lingkungan yang kemudian ada kekin orang ke Allah Subhanahu Wa Taala. kalau kita belum bisa berbaur gitu. Karena kalau hidup itu kan Ustaz, kalau tidak mempengaruhi kita dipengaruhi. Kalau kita belum bisa mempengaruhi pada yang kebaikan, maka setidaknya berarti kan kita harus dekat dulu dengan orang-orang yang bisa mempengaruhi kita pada kebaikan Supaya terbawa. Nah, kamu bawa sih orang kamu bawa kan Bener. nyaho orang sesuatu kamu bawa gak boleh itu benar kamu bawa itu benar jadi ayat tuh bisa masa nyalakan dah Allah orang ini diajakan ke sini ya kene kenal daya gitu ya jadi penting banget kita punya circle punya lingkungan kita yang kemudian baik ya Seth. Nah selain daripada itu Seth nih kita udah istiqomah ngaji nih wow udah terus nyaho ya yang menang itu menang ini wajib kudu dilaksanakan gitu cukup hanya sekedar tahu saja itu amal jadi tidak cukup tahu doang nah ada siapa si tahu tapi ngamalkan, ya. Ketika sudah ngaji maka amalkan, gitu ya. Ngaji ngamalkan, ya. Setelah ngaji kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, amalkan. tidak akan jadi amal ibadah kalau tidak ikut amal ya saja Hanya ilmu saja ilmu yang kemudian kita dapatkan tapi tidak diamalkan, nah, jangan sampai begitu, ya. Ngaji setelah ngaji dapat ilmunya kemudian amalkan, ya. Maka dalam kehidupan, sehingga apa yang kemudian tadi disampaikan Rasul sebagai teladanku dalam taat itu bisa kita realisasikan, karena Rasul juga tidak sekedar bicara tapi juga melaksanakan apa yang langsung dipraktekkan, gitu, ya. Dipraktekkan dalam kehidupan. Maka contohnya ya Rasul, ya. Ketika Rasul mengatakan sholat wajib, Rasul sholat tidak sekedar kemudian Rasul mengatakan memerintahkan kaum muslimin untuk sholat, tapi Rasul tidak sholat, tapi sholat Rasul. Jadi apa yang kemudian diperintahkan juga diamalkan ya Rasulullah SAW. Dan yang terakhir sebenarnya untuk menguatkan agar kita kemudian ada dalam lingkungan yang baik, ya, semangat dalam mengaji, ya, mengamalkan ilmunya, ya, setelah mengamalkan, ya, jangan lupa untuk menyampaikan, ngajak, dalam bahasa kita mah dakwah begitu, ya, yang ngajak kepada yang lainnya agar kebaikan itu menyebar, ya. ajak ngaji kan lainnya Ada apa yang dinamakan dengan amar ma'ruf nahi munkar, ya, kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran. Nah tugas itu yang kemudian ada dalam pundak setiap muslim, ya. Jadi bukan hanya para ulama, para ustadz, para habaib, para kiai, ya. Justru kita sudah tahu satu ilmu, kemudian kita amalkan, terus aja sampaikan kepada orang, gitu ya. Persoalan diterima nomor 2 apa ya, diterima alhamdulillah, diterima dengan orang. karena sampaikanlah walaupun satu ayat yang kata Rasul kan begitu sampaikanlah apa yang dimiliki walaupun satu ini pentingnya jangan ada semua ya karena nggak mungkin kemudian kita apa namanya tadi betul-betul mencintai Rasul kalau kita tidak mengikuti jalan Rasul. Rasul kan begitu juga ya. Rasul diajari tentang Islam, ya. Kemudian diberikan wahyu kan oleh Allah seperti itu. Kemudian Rasul amalkan, Rasul
Rasul juga menyampaikan tuh. Maka kita pun sebagai umat Nabi Muhammad harus begitu teman-teman. Kita belajar tentang Islam lewat ngaji tadi ya saja, istiqomah ya. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan jangan lupa kemudian kita sampaikan kepada teman-teman kita yang lain seperti itu, sebagaimana Rasulullah juga menyampaikan kepada umat manusia. Ya. Karena semua umat manusia itu berhak untuk mendapatkan peringatan ya tadi ya, mendapatkan pelajaran tentang Islam itu sendiri seperti itu. Itu teman-teman semua ya. Kalau kita kemudian betul-betul meneladani Rasulullah, maka jangan lupa ngaji, jangan lupa amalkan Islam, jangan lupa sampaikan Islam, dakwahkan Islam. Medianya sudah sangat dulu mah terbatas dengan lisan gitu. Zaman Rasulullah kertas ngomong apa yang baca jauh misalnya. Medianya terbatas tapi bisa menyebarkan Islam sampai seluruh jazirah Arab. Ya. Apalagi hari ini Ya, dengan harusnya media yang banyak, mudah, dan apalagi anak-anak muda kemudian menguasai media itu. Nah, gunakan media itu untuk menyampaikan Islam. moga WhatsApp, Nah, Instagram, nah, ya. Facebook, YouTube-nya, kemudian ya isi dengan konten-konten konten yang bagus, mengajak Ya. orang pada kebaikan, ya, mengajarkan Islam dan lain sebagainya. Menyampaikan tadi, ya, apa yang kita ketahui tentang Islam, sehingga tersebar tuh Islam itu ya, seluruh penjuru dunia. Seperti yang dicontohkan oleh Rasul, tidak sekedar kemudian untuk dirinya dan keluarganya, tapi untuk seluruh kaum muslimin, seluruh orang-orang Arab begitu ya, disampaikan. Oh, ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang menolak, banyak. ya pada saat itu memang baru sedikit gitu ya. Maka penting dengan ini kemudian kita ambil bagian di sana. Anak muda ya, sama kabinet kerja ini luar biasa, ini mesti menjadi bagian dari orang yang kemudian menyebarkan kebaikan, menyebarkan Islam dakwah. Nah itu teman-teman semua ya, bentuk meneladani kita ya, teladan menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita dalam ketaatan adalah kita senantiasa kemudian belajar Islam, mengamalkan Islam, dan mendakwahkan Islam, menyampaikan Islam. Jadi kalau begitu insya Allah ya saja kita insya Allah dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kekuatan ya agar senantiasa dalam ketaatan, juga diberikan kekuatan agar senantiasa sabar ya, sabar dalam menolak kemaksiatan ya di akhir zaman pastilah ya. Mudah-mudahan luar biasa. Nah, mudah-mudahan ya dengan kemudian teman-teman yang baik tadi ya, kita memilih teman-teman yang solid, kita kemudian jadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah ini itu teman-teman semua seperti biasa ya, sebelum kita tutup kita baca dulu istighfar saja. Mudah-mudahan dengan beristighfar Allah mengampuni dosa-dosa kita ya, segala kata ya. Yuk sama-sama kita baca istighfar, teman-teman yang di rumah juga kita baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, 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 astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Baik, terakhir mungkin ditutup doa saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad
الصالح رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين Amin. حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا وافي نعمه ويكافي مجيده Amin ya ربنا لك Allah. الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك Amin. اللهم إنا نسألك السلامة والدين وعافية الجسد وزينة في العلم وبركة في الرزق والموت ورحمة في الله اللهم قوم علينا في شكارة الصوت والنجاة من النار وحبنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات Amin. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Amin. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا Amin. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, nah itu teman-teman semua namanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kemudian diselenggarakan oleh ditayangkan lagi di mana di official SMK Bina Kerja. Siap. Jangan lupa untuk kemudian mengumumkan yang dikumpulkan langsung ke wali kelas masing-masing ya. Nah mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW ya, dan kemudian semakin membuat kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kemudian Rasulullah itu taat kepada Allah, maka kita pun harus taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan wa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.